Tahukah kalian, pada 6 Maret 2002, ketika klub amatir merobohkan klub raksasa Eropa yang diisi banyak pemain bintang. Tidak hanya itu, mereka juga merampas kemenangan di partai final. Ya, di video kali ini Mimin akan bahas yang dimana ketika klub amatir merobohkan klub raksasa Eropa di final Piala Copa del Rey pada 6 Maret 2002. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari History Football. Pada tahun 2002 merupakan ulang tahun ke-100 Real Madrid. Presiden klub Florentino Perez yang baru terpilih 2 tahun sebelumnya memutuskan perayaan harus jadi sesuatu yang belum pernah ada. Copa del Rey menjadi target. Meski sebagai klub raksasa Eropa, mereka selalu mengidentifikasi diri dengan trofi Liga Champions. Tapi kali ini piala domestik tersebut menjadi salah satu prioritas klub. Bahkan Perez telah melobi Federasi Spanyol agar pertandingan final dimainkan tepat pada hari ulang tahun klub yang ke-100, 6 Maret 2022. Padahal biasanya ini jadi laga terakhir musim di Spanyol. Tapi demi keinginan Madrid, seluruh jadwal turnamen pun dimajukan. Tak hanya itu, El Real juga berhasil mendapat kepercayaan sebagai tuan rumah, sehingga tugas mereka hanya memastikan lolos ke final. Menuju final, ketika musim dimulai, Direktur olahraga Jorge Valdano memaksa pelatih Vicente Del Bosque untuk main dengan starter normal di setiap pertandingan Copa del Rey agar mereka bisa mengamankan tempat di final. Mereka juga punya modal tim penuh bintang Galactico. Sejak dimulainya era Perez, mereka telah mendatangkan Luis Figo dari Barcelona, disusul Zinedine Zidane dan lalu Ronaldo. Entah, mungkin nasib yang juga berpihak pada Madrid. Turnamen itu pun benar-benar tampak seperti sebuah prosesi bagi mereka. Setelah tim-tim besar berjatuhan dengan kondisi yang aneh, Barcelona yang dilanda krisis ditundukkan oleh klub Segunda B UE Figueres. Lalu Valencia Juan Rafa Benitez membuat kesalahan fatal dengan memasukkan pemain ilegal sehingga didiskualifikasi dari turnamen. Rival Los Merengues di final pada akhirnya adalah Deportivo La Coruna yang juga mengalami masa-masa sulit. Sang lawan pun bisa melenggang ke final dengan perjalanan yang aneh. Mereka lolos ke perempat final dengan lawan El Hospital menolak main di lapangan pengganti. Lalu Real Valladolid disingkirkan lewat extra time sebelum hanya mengalahkan Figueres dengan tipis di babak semifinal. Tegangan tinggi terjadi meskipun perjalanannya kurang meyakinkan ke final. Namun Deportivo tetap punya tawaran yang serius. Mereka belum jauh dari era keemasannya setelah memenangkan La Liga pada tahun 1999. Branco Azuis juga masih memiliki beberapa talenta seperti Zalminha, Mauro Silva, dan Juan Carlos, Paleron hingga Diego Tristan. Ketika pertandingan dimulai, pasukan Javier Irureta langsung membangun tempo tinggi tanpa henti menyerang gawang tim tuan rumah. Bahkan mereka langsung melakukan tackle setiap kali pemain Madrid mencoba menguasai bola. Hasilnya klub Galicia itu sukses mencetak gol cepat saat laga baru berjalan 5 menit lewat tendangan Sergio setelah melakukan kombinasi cerdas dengan Tristan. De nuevo hacia Sergio, ha llevado bien Tristan, Sergio, buen regate de Sergio, Sergio con Salgado y gol. Ha marcado Sergio para el Deportivo. Ha marcado Sergio para el Deportivo. Gol itu semakin meningkatkan ketegangan bagi Madrid yang membuat mereka tak bisa berbuat apa-apa melawan dominasi Silva di tengah dan imajinasi peran di samping. Pergerakan Tristan yang selalu berbahaya di depan pun berhasil menggandakan keunggulan Deportivo berkat umpan matang dari Paleron. Mereka akhirnya bisa memasuki ruang ganti untuk beristirahat dengan skor sementara 0-2. Con el 2-0 para el Deportivo. Paleron empezó y acabó la jugada con ese pase letal sobre la llegada de Tristan, que con un... El Deportivo, campeón de la Copa de Su Majestad el Rey, acaba de ganar por 2-1 al Real Madrid en el Estadio Santiago. Sayangnya babak kedua berjalan berbeda. Deportivo mulai kehilangan kendali, terutama setelah masuknya Santiago Solari yang memberikan kekuatan baru bagi Madrid. Berselang 13 menit, Raúl González mampu memperkecil ketertinggalan tim dengan golnya yang berawal dari asis Fernando Morientes. Namun setelah itu tak ada lagi gol tercipta dan Deportivo mengklaim kemenangan 1-2. Ahí va ese balón al área del Depor, ha sacado César, corre como no, ahí Sergio y se acabó el Depor campeón de la Copa de Su Majestad el Rey. El Deportivo campeón de la Copa de Su Majestad el Rey acaba de ganar por
Pesta yang gagal bagi Real Madrid. Piala ini tak seperti piala lain. Ini adalah piala 100 tahun Madrid, kata Presiden Deportivo Augusto César Lendoiro. Dan efeknya pun berlanjut hingga starting line up yang sama berhasil menghancurkan Arsenal 5 hari kemudian. Sementara Madrid juga bangkit dan trofi Liga Champions jadi obatnya di akhir musim sepanjang masa yang direbut Deportivo. Itulah gelar Copa del Rey, kedua bagi mereka dalam 2 kesempatan masuk ke partai final setelah tahun 1994 dan 1995. 2 dekade kemudian, kenangan ini pun disebut dengan Centenariazo. Julukan ini diambil dari nama perayaan 100 tahun Real Madrid. Centenario digabung dengan istilah Maracanazo yang sebelumnya telah digunakan untuk menjuluki kegagalan timnas Brazil meraih Piala Dunia pada tahun 1950 di kandang sendiri. Ya, itulah kekalahan Real Madrid di ulang tahunnya yang ke-100 dan di mana trofi Copa del Rey telah didapatkan oleh Deportivo. Namun setelah kalah di final, Madrid bangkit kembali dan membawa pulang trofi Champions.